Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Sharing kali ini saya akan sharing mengenai kunci keyless ya. Ini pada Toyota Race atau Daihatsu Rocky. Sebenarnya rata-rata kunci keyless itu sama gitu. Jadi bukan hanya mobil ini aja ya. Ntar kita pindah ke dalam dulu. Oke. Saya ingin sharing mengenai kunci keyless ini ya. Sebenarnya kunci keyless ini dia itu dalam keadaan standby, nggak kita pakai, dia tuh sebenarnya selalu bekerja kawan-kawan. Jadi selalu bekerja, dia memancarkan gelombang ya. Makanya kita kalau mendekati mobil, kita nggak perlu nekan kunci, kita bisa langsung ngidupin mobil atau buka pintu. Itu karena ada komunikasi antara kunci kita ke ECU, kira-kira seperti itu ya. Jadi dalam waktu kita simpan pun dia tetap aktif memancarkan gelombang seperti itu. Nah, yang jadi masalah kalau kita simpan kunci serep ke dalam tas karena nggak kita pakai, sementara kunci utama selalu kita pakai. Ada kalanya nanti kunci utama ini kan akan habis baterainya gitu, akan habis baterainya. Begitu kita ambil kunci serep, ternyata kunci serepnya juga habis baterainya. Kenapa? Karena selama di dalam tas kita atau tempat penyimpanan kita ini selalu aktif dia kuncinya, jadi selalu memancarkan gelombang seperti itu. Nah, oleh sebab itu caranya bagaimana supaya yang ini juga selama kita simpan ini nggak aktif gitu. Jadi untuk apa kan dia kan nggak dipakai, jadi supaya baterainya tetap ada gitu. Jadi pada saat ini habis baterai, kita emergensi bisa pakai kunci serep seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya ini ada di buku manual ya, di buku manual ada tapi kita kan sekarang dikasih yang digital, buku manual itu digital. Sekarang mungkin paket hemat ya, kita nggak diprintkan lagi hard copy-nya, itu yang jadi masalah. Makanya itu malah membuat kita jadi males membaca gitu. Sedangkan kita dikasih buku berupa hard copy aja males membaca, apalagi dikasih digital dalam bentuk CD pula gitu. Sementara mau kita baca di notebook kita, notebook sekarang nggak ada yang pakai CD lagi, udah jarang notebook yang pakai CD kan. Orang sekarang udah pakai penyimpanan flash disk seperti itu. CD nggak dipakai lagi. Akhirnya kenapa? Akhirnya CD-nya nggak kita pakai. Akhirnya kita jadinya tambah jarang lagi baca manual buku. Sayangnya tuh di situ gitu. Kalau dulu kita beli mobil itu selalu dapat buku yang hard copy-nya gitu ya. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin 1 tahun terakhir ini ya mungkin udah pakai soft copy ya. Tapi ya udahlah, itu kita lupakan. Jadi saya mau sharing aja. Ini salah satu yang ada di manual book, mungkin bermanfaat untuk kawan-kawan yang belum tahu ya. Kalau yang udah tahu skip aja, silakan buka video lain aja. Nah, bagaimana cara menonaktifkan kunci ini? Nah, saya akan sharing dulu ya. Sekarang saya akan tunjukkan, ini kunci ini udah saya nonaktifkan. Kita akan tes dulu. Oke, ini kunci ini udah saya nonaktifkan. Nah, saat dia nonaktif, kita lihat dia tidak bisa kita pakai untuk ngebuka. Jadi dia karena nggak ada komunikasi antara ini dengan mobilnya. Beda halnya dengan yang aktif ya. Nah, ini saya ambil kunci yang aktif. Ini bisa ya. Kenapa? Karena kunci ini masih memancarkan gelombang seperti saya bilang tadi, gelombang radio ya. Seperti itu. Sehingga ini masih aktif, tapi ya itu tadi, dia lama-lama akan habis baterainya karena dia selalu memancarkan gelombang ya. Yang non keyless aja baterainya lama-lama habis karena selalu dipencet open buka, open close, apalagi yang keyless seperti ini yang day to day-nya selalu memancarkan gelombang gitu. Jadi lama-lama pasti akan habis. Nah, sekarang saya akan sharing bagaimana cara menaktifkan kunci ya. Jadi ini kuncinya, ini kalau dari nonaktif mau menjadikan aktif lagi gampang kawan-kawan. Jadi tekan aja sembarang tombol, kita praktekkan aja lagi. Sorry kalau memang sengaja videonya saya bikin panjang-panjang ya, karena supaya lebih jelas. Mungkin ada yang bosen ya. Nah, ini kan nonaktif. Nah, untuk menaktifkannya lagi gampang, kita tekan aja sembarang tombol seperti itu. Dia udah aktif lagi. Tuh. Udah aktif lagi dia. Seperti itu ya. Nah,
itu dari nonaktif ke aktif gampang, dia tinggal tekan saja sembarang tombol. Tapi sekarang yang akan kita demonstrasikan bagaimana dari aktif menjadi nonaktif. Jadi caranya untuk membuat dari aktif menjadi nonaktif adalah pertama kita harus, ini susah saya ya, tangannya hanya satunya megang kamera. Oke, posisinya seperti ini. Ini kita tekan, ditahan, sama tekan unlocknya 2 kali. Nah, sampai kedipannya ada lampunya 4 kali. Nah, ini sudah nonaktif. Jadi caranya adalah locknya ditekan sambil tahan, kemudian unlocknya tekan 2 kali, seperti itu. Sambil ditahan locknya, unlocknya tekan 2 kali. Nanti akan ngebling lampu di sini 4 kali, seperti itu. Kalau mau pastinya sih, kalau lihat ngebling lampunya kadang-kadang memang agak ambigu ya. Jadi mending dites. Jadi caranya kita tes dulu yuk ke mobilnya. Oke, sekarang kita tes ke mobilnya. Apakah sukses? Lihat. Ya, sukses. Jadi dia sama sekali nggak aktif. Kalau mau kita coba, oke, ini kita aktifkan dulu. Kalau mau aktifkan ya tinggal, nah ini langsung aktif. Kita kalau mau coba di dalam mobil pun bisa seperti ini ya. Kita coba apakah dia kalau dinonaktifkan dia akan bisa di start atau enggak. Ya pastinya enggak ya, tapi sekalian aja kita tes supaya videonya panjang, karena YouTube sekarang ternyata harus 8 menit, saya baru tahu. Oke, minimal 8 menit. Oke ya, sekarang saya coba nonaktifkan lagi seperti yang kita coba tadi. Tekan ini 2 kali, sekali, terus tekan ini 2 kali. Oke, sudah saya lakukan. Sekarang kita tes untuk start mobil. Nah, kita lihat. Saya udah pencet rem, udah injek rem. Saya udah injek rem, tetapi ini tidak nyala di lampu tanda ini. Jadi dia tidak bisa start. Tuh. Dia akan bilang bahwa seolah-olah kuncinya nggak ada. Padahal rem udah kita injek padahal. Jadi dia nggak mendeteksi ada kunci ini karena kuncinya nonaktif seperti itu ya. Oke, nah tapi kalau kita ingin aktifkan lagi, ini tinggal saya tekan sembarang tombol aja. Oke, sekarang saya lihat ini udah bisa untuk menyalakan. Ya, seperti itu ya. Welcome. Oke, jadi itu saja ya Kak. Jadi kalau untuk menonaktifkan dari aktif menjadi nonaktif, tinggal tekan tombol lock, kemudian tinggal tekan tombol lock, ditahan sambil tekan unlocknya 2 kali. Udah dia langsung nonaktif, sehingga baterainya mode hemat gitu, mode hemat baterai yang tidak, jadi dalam waktu lama tidak kita pakai dia masih bisa dipakai pas kita butuh gitu, walaupun dia disimpan dalam lemari. Kalau nggak pakai mode hemat ya seperti saya bilang dia akan habis sendiri. Sebenarnya kunci yang aktif kita pakai sehari-hari pun bisa kalau mau, tapi males ya. Jadi setiap kali nggak kita pakai langsung nonaktifkan aja gitu, bisa juga kalau mau gitu, seperti itu. Nah, saya juga mau bagi kiat ya untuk kawan-kawan ya. Misalnya gini, misalnya kejadian pada kita, misalnya mobil kita dalam keadaan terkunci seperti ini. Mobil kita keadaan terkunci, kemudian ini habis baterainya habis misalnya. Nah, kita nggak bisa, otomatis kita nggak bisa buka kunci, katakanlah habis semua ya, cadangan juga habis, kemudian baterai di aslinya juga habis. Nah, kita nggak bisa buka pintu, jadi mau nggak mau kita harus buka pintu dengan menggunakan anak kunci. Jadi ini anak kuncinya, jadi kita bisa dari sini, ini bisa unlock, kemudian dicabut anak kuncinya seperti itu. Nah, kita bisa buka mobil kita dengan menggunakan anak kunci ini ya. Nah, pertanyaannya gimana kita nyalain mobil gitu. Nah, kita bisa nyalain mobil dengan ditempel ini ke sini, baru kita bisa pencet gitu. Jadi dia benar-benar didekatkan. Kalau kilis kan nggak perlu dekat ya, nggak perlu dekat banget ya, 1 meter kalau nggak salah bisa. Tapi kalau dia sama sekali nggak ada baterai, ini bisa dengan cara ditempel. Jadi untuk darurat kita bisa tempel ini, kemudian kita bisa start engine kita gitu dengan cara
dengan cara ini ditempel gitu. Jadi dia didekatkan. Jadi mungkin dia dengan cara dekat si kilisnya ini akan menerima sinyal ya. Mungkin kayak gitu ya. Pokoknya intinya seperti itu. Itu di buku manualnya. Jadi ini mungkin juga untuk bantu kawan-kawan dalam keadaan emergensi. Cuman ya itu tadi ya. Setahu saya kalau kita buka ini pakai kunci ini akan bunyi alarmnya. Coba kita coba dulu. Jadi alarmnya bunyi, baru kita bisa masuk ke mobil, terus baru kita bisa nyalain mobil dengan mendekatkan ini. Mungkin seperti itu. Kita coba apakah bunyi alarmnya kalau kita buka pakai ini. Saya jauhkan dulu supaya nggak terdeteksi ya. Anggap aja habis baterai ya. Jadi anggap aja nggak terdeteksi karena habis baterai gitu. Sekarang kita coba buka ini dengan menggunakan buka mobilnya dengan menggunakan kunci ini. Kalau menurut saya akan bunyi alarmnya. Mudah-mudahan enggak. Oke. Ya betul. Bunyi alarm. Ya, seperti itu ya. Jadi bunyi alarmnya. Jadi in case darurat, katakanlah in case darurat, baterai kita habis, remote kita habis, cadangan juga habis, tapi kita punya kebutuhan untuk pakai mobil. Ya seperti saya bilang tadi, kita buka dengan ini, dengan resiko alarmnya berbunyi. Tapi mobilnya bisa dinyalakan dengan cara menempelkan ini di tempat tombol tadi. Mobilnya nyala. Mungkin kalau mobilnya udah nyala, alarmnya akan mati. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin itu aja sharing saya. Semoga bermanfaat tentang kunci keylessnya pada Toyota Race atau Daihatsu Roki. Semoga bermanfaat kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.